Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di salah satu aliran sungai terpenting di Jakarta, yaitu Kali Ciliwung. Kenapa terpenting? Karena Kali Ciliwung ini adalah menjadi salah satu sungai terpanjang di Jakarta, yaitu 120 km dari puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Dan salah satu yang dilewati ini adalah Kali Ciliwung segmen Manggarai. Dan saat ini SDDKI Jakarta sedang melakukan gerbek lumpur di wilayah ini. Dan saya tidak akan sendiri teman-teman, saya akan bersama teman-teman operator menanyakan sudah berapa banyak lumpur yang sudah dikepok ataupun digerebek lumpur, dan nantinya lumpur ini akan dibawa kemana. Pasti nggak mungkin taruh di sini lah ya. Oke, kita langsung aja menanyakan teman-teman operator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Nah Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Nama Abang siapa dan jabatan Abang di sini sebagai apa? Ya, halo, nama saya Muhammad Diki Ali Masud. Jabatan saya PAB sebagai operator alat berat di Dinas Sumber Daya Air, unit Alkal. Nah, saat ini sedang ada kegiatan apa nih Bang? Saat ini kita sedang melakukan kegiatan pengerukan dan pengepokan lumpur dan perapian tanggul untuk penguat sitpel kali. Mas Diki, saat ini sudah berapa kubik lumpur yang diangkat dan ditargetkan berapa jauh dilakukan gerbek lumpur ini? Untuk pengangkatan lumpur saat ini sudah mencapai 1.156 kubik. Target untuk mencapai itu kita awal mula pengerukan dari hilir dari stasiun BNI 46, dan sekarang mulai memasuki segmen ke-7 di Pasar Rumput, di dekat halte Pasar Rumput, dan kita memasuki 3 km dari segmen BNI sampai saat ini, lokasi saat ini. Yang ditargetkan itu kita mencapai pintu air Manggarai terakhir di situ. Dan untuk pengerjaan saat ini kita masih fokus di perapian tanggul dan pengepokan. Terus setelah finishing baru kita angkat loading ke dump truck. Mas Diki, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci manfaat dari menempelkan lumpur di DPT nih. Mungkin masyarakat awam melihatnya kurang paham. Yang ditahunya masyarakat itu lumpur harus dikeruk sedalam-dalamnya dan diangkat menjauh dari sungai. Nah, ini manfaat dari menempelkan lumpur di dinding penahan tanah ini apa Mas? Manfaatnya untuk lumpur yang dipinggirkan yang untuk penahan sitpel Pak. Untuk penahan sitpel yang tidak penguat sitpel supaya kokoh, biar dia tidak cepat longsor ataupun ambles saat penurunan tanah atau pas lagi pengiriman air dari hulu. Iya teman-teman, benar sekali yang disampaikan Mas Diki, karena pernah ada satu kejadian di daerah Ancol, di Kali Ancol. Jadi pengerukannya itu masyarakat meminta untuk dikeruk lebih dalam sehingga terjadi longsor akhirnya. Jadi sudah betul ya yang dilakukan oleh teman-teman SDDKI Jakarta bahwa pengurukan itu memang harus ada sistemnya Mas ya, ada metodenya, nggak bisa nafsu kita aja Mas ya. Betul. Menguruk sedalam-dalamnya tanpa mempertimbangkan masalah keamanan dinding itu sendiri Mas ya. Betul. Nah Mas, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih, ini sebenarnya lumpur-lumpurnya dikemanain sih Mas? Apakah dibuang di salah satu tempat bebas aja atau ada satu tempatnya Mas? Oh, dari pihak kita itu, dari SDA itu sudah punya dumping set di lokasinya di PLTU Ancol. Jadi setelah kita melakukan pengepokan dan pengerukan lumpur, lalu kita loading dari dump truck itu langsung ke dumping set. Lokasinya itu di PLTU Ancol. Nah Mas, di sebelah kanan kita ini saya melihat lumpur yang banyak sekali Mas ini. Apakah ini hasil dari gerbek lumpur itu? Dan apakah dibiarin begini aja Mas? Atau akan diangkat di waktu tertentu Mas? Kalau ini lumpur yang ini dari hasil gerbek lumpur. Setelah kita finishing, sudah tanggul sudah jadi,
penguat seat belt sini udah jadi, baru kita melakukan loading lumpur untuk loading ke dump truck. Oke. Nah, Mas Diki, di Jakarta ini memiliki 13 sungai nih yang dilewati ya. Betul. Nah, kegiatan gerbek lumpur ini berapa kali dilakukan setahun? Apakah hanya sekali saja atau bagaimana? Jelas ini kita sebagai rutinitas untuk menjaga 13 kali yang ada di Jakarta ini. Jadi kita melakukan aktivitas ini tidak sesekali tapi rutinitas setiap harinya untuk menjaga Kali Ciliwung ini. Oke. Nah, teman-teman, saat ini kalau kalian lihat ya, ada 3 eskavator yang sedang istirahat ya. Jadi ini jam 12 saya liputnya, teman-teman. Jadi kenapa saya meliputnya di jam 12? Agar tidak mengganggu Bang Diki. Tadi pagi sudah melakukan gerbek lumpur, Bang ya. Betul. Nah, Bang Diki, saat ini masyarakat ataupun ada beberapa wilayah masyarakat itu wilayahnya masih sering terjadi banjir. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan yang sangat signifikan untuk masyarakat agar terbebas oleh banjir? Harapan dari saya untuk masyarakat Jakarta agar kita saling menjaga Kali Ciliwung dan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak tinggal di bantaran sungai juga, agar wilayah air tidak terganggu di saat air meluap ataupun ada air kiriman, karena itu sangat bahaya juga untuk warga. Ya, benar sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Diki ya sebagai operator di sini, bahwa kita pun sebagai masyarakat harus wajib kudu berkolaborasi dengan pemerintah kita ya. Pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali teman-teman kinerjanya. Sesuai gambar yang saya berikan ke kalian, ini gambar resmi ya, dimana setiap tahunnya penurunan tingkat banjir di Jakarta terus mengalami perbaikan ya. Dan itu bukti nyata bahwa SDA Jakarta serius dalam pengendalian banjir. Tapi kita sebagai masyarakatnya, tolong please jangan jadikan sungai, kali, got sebagai tempat sampah kalian ataupun tempat tinggal. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian ke kali, got, sungai, memang pada saat itu permasalahan sampah kalian akan selesai dan akan terbawa oleh aliran sungai. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah kalian itu akan tersangkut dan akan menjadi sedimentasi. Betul. Dan tentunya mengurangi debit air yang bisa dilewati di wilayah tersebut. Dan ketika ada air kiriman atau hujan lebat dan terjadi banjir, baru pada protes semua kepada pemerintah, pada kita sendiri yang kepala batu yang masih sering buang sampah sembarangan. Jadi yuk, buanglah sampah pada tempatnya. Dan kami berdua teman-teman mohon maaf jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Bang Diki selaku operator alat berat milik Sudin Jakarta Selatan ya. Pusat. Oh, Jakarta Pusat, SDA DKI Jakarta. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Indonesia maju. Oh, sudah.